Baik, untuk bab 14 ini kita akan belajar mengenai data warehousing dan decision support. Sama seperti pada bab sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai data warehousing dan decision support. Jadi langsung saja. Di sini pada data warehouse, di sini terdapat pilihan yang mana yang harus dibuat dalam perancangan data warehouse, diantaranya proses model, tipe apa yang dimodelkan, clean, apa dasar data dan level output data yang akan disajikan, dimensi apa yang dipakai untuk masing-masing record tabel fisika, dan ada ukuran apa yang mengumpulkan masing-masing record tabel fakta. Kemudian langsung saja di sini ada arsitektur dari data warehouse. Nah, di sini bisa kita lihat di sini terdapat beberapa sumber data atau sumber-sumber informasi yang mana kemudian akan disaring dan disimpan di dalam sebuah DBMS atau gudang yang menyimpan informasi di sumber-sumber sebelumnya, dan kemudian data pada gudang tadi akan lanjut ke tahap di MOLAP. Jadi MOLAP ini adalah tempat penyimpanannya OLAP. Jadi di sini data akan dianalisa secara cepat dan kemudian supaya cepat sampai dalam menyampaikan informasi ke kliennya. Oke, kemudian ada implementasi dari data warehouse. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan di sekitar subjek, bukan aplikasi. Misalnya customer, produk, dan sales. Perhatian dipusatkan pada permodelan dan analisa data untuk membuat keputusan, bukan untuk operasi harian atau pemrosesan transaksi. Data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen. Misalnya database relasional, flat file, catatan transaksi online. Teknik pembersihan dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Dikarenakan data berasal dari sumber data yang berbeda, maka harus dapat dijamin konsistensi penamaan, penyediaan struktur, ukuran atribut, dan sebagainya. Di antara sumber-sumber yang berbeda, misalnya tarif hotel, mata uang, pajak, breakfast, covered, dan sebagainya. Ketika dapat data dipindahkan ke warehouse, data ini telah terkonversi. Kemudian, view dan decision support. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analisis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, baru dapat ditulis query atau definisi yang baru yang menggunakannya atau si penggunanya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. Berikut ini akan dibahas bagaimana query dapat dievaluasi. Oke, berikut ada view yang menghitung penjualan produk berdasarkan kategori dan juga negara bagiannya. Dan kemudian ada query yang menghitung penjualan total untuk tiap kategori berdasarkan negara bagiannya. Kemudian ada query lagi yang merupakan hasil modifikasi dari query sebelumnya dengan menggantikan regional sales dengan sebuah view yang ditempatkan pada klausa from. Jadi ini untuk menggantikan regional sales ini. Kemudian ini ada ringkasan. Data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan, yang menyediakan suatu platform untuk analisa data yang mengandung histori dan terkonsolidasi. Aplikasi decision support memerlukan view yang menyeluruh pada segala aspek perusahaan dan didapatkan dari data yang berasal dari berbagai sumber. Model data multidimensional dirancang untuk menganalisa data dan umum digunakan dalam data warehouse.
Model data multidimensi memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya, untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Jenis-jenis dari query OLAP yaitu roll up, drill down, pivoting, slicing, dan dicing. Pilihan-pilihan yang harus dibuat dalam perancangan data warehouse. Proses model, level atom data yang disajikan, dimensi, dan ukuran. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support dan berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing dan perlu disinkronisasi secara periodik. Baik, itu saja penjelasan mengenai data warehousing dan decision support. Terima kasih.